Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam budaya asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagaimana bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk bersaing di tingkat dunia. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo membaca. Baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya yang pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan energi kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan energi surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberikan muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagainya. Pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Diantaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Tugas kalian yaitu tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut.
Untuk paragraf pertama yang merupakan topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, dan paragraf ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kemudian cermati pertanyaan berikut di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kemudian diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawaban dalam diagram berikut. Di sini kalian buat diagram pada buku tulis IPS kalian. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, yaitu bentuk kerjasamanya apa, kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara itu apa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian tulis dengan rapi, kalian buat bagan seperti berikut. Kemudian, ayo kita mengamati. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Diskusikan bersama teman tentang proses kerja sel surya. Tulislah pada buku IPA kalian cara kerja panel surya. Kemudian, kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. 1. Dengan alat dan bahan. 1. Kentang. Bisa digantikan dengan lemon atau umbi-umbian yang lain. Kemudian lampu LED atau lampu bohlam kecil. 3. Kabel. 4. Penjepit buaya. 5. Lempengan tembaga. 6. Lempengan sel. Dan 7. Untuk mengganti tembaga dan sel dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Langkah percobaan. 1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahlah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kemudian, buatlah laporan pada kertas folio. Laporan tersebut berbentuk seperti berikut. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Terdiri dari nama percobaan. Nama percobaan dapat kalian tulis energi dari kentang atau lemon. Kemudian tujuan percobaan itu apa? Alat dan bahan yang kalian gunakan. Langkah kerja dan simpulan. Demikian kegiatan hari ini. Dan sekian penjelasan Ibu, semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.